Selamat sore teman-teman semua yang hadir di sini dari penyunting buku Masakan Sepanjang Zaman, Bunga Rampai Seni Rupa Baru 1975 sampai 1989. Juga ada audiens-audiens lain yang ingin mendengarkan via Zoom. Tapi kita juga live di YouTube juga, jadi audiensnya ada bagi dua, ada di Zoom sama ada di YouTube. Dan nanti ada sesi pertanyaan di akhir diskusi. Sebenarnya bukan diskusi sih, kita sebenarnya kali ini ngobrol-ngobrol santai aja sih tentang buku. Ini bukunya saya pegang kebetulan, Masakan Sepanjang Zaman, Bunga Rampai Seni Rupa Baru 1975-1989. Sebenarnya Kobam tahun ini tuh berulang tahun yang tahun ini ya, tahun ini berulang tahun yang ke-25, Mbak. Jadi ya dari tahun 98. Jadi di tahun ke-25 ini kami banyak dapat buku-buku yang nggak biasa, yang nggak biasanya Kobam terbitin gitu. Salah satunya buku ini, karena sampai saat ini kita belum ada buku yang ngebahas secara langsung tentang seni rupa. Karena beberapa kali kami juga concern tentang sejarah seni, tapi sejarah yang khusus seni rupa itu belum ada. Kemarin itu ada buku-buku paling kalau seni berhubungan sama arsitektur, sama apa namanya ya budaya dan macam-macam. Tapi kalau yang ngebahas tentang gerakan seni, gerakan ya, tentang apa namanya sejarah seni itu kita baru pernah menerbitkan itu. Jadi kami excited banget. Oke, ini ada yang mau join lagi. Nah, jadi kami excited dan jujur saja saya juga baru pernah dengar tentang Hypen. Pas kita pertama kali bahas tentang rencana penerbitan buku ini, kalau nggak salah awal tahun 2023 ya. Dan buku ini terbit tahun Oktober 2023 ini. Jadi masih baru bukunya sebenarnya. Nah, di sini kami udah kedatangan Mbak Ratna Mufida sebagai penyunting serta Mbak Pitra Hutomo ya, Mbak Pitra Hutomo, Mbak Rachel dari Hypen. Nah, kami boleh diceritakan sedikit nggak sih, Hypen itu tuh sebenarnya apa? Komunitaskah atau lembaga risetkah atau apa yang berbasis di bidang apa? Dan sudah berapa lama berkecimpung dalam bidang seni? Siapa nih? Terus diam semua. eh jadi kami sebenarnya apa ya nyebutnya? Kalau secara legal kami perkumpulan. Mhm. Tapi kami biasa menyebut diri kami ini ya sudah sekelompok peneliti yang memang tertarik dengan apa praktek-praktek dan karya-karya seni dari masa lalu gitu. Terus kemudian kami coba untuk gali kami kulik gitu pengetahuan-pengetahuan yang ada dari sana. Terus eh, kami kami pelajari, kami olah, kami kunyah untuk keperluan apa? Pengembangan praktek kami sendiri hari ini seperti itu. Kira-kira gitulah. Jadi terus eh, kalau resmi-resmian sih kayaknya nggak ada ya. Tapi awalnya tuh kami mulai dari tahun berapa ya itu ya, Mam ya? 2011 2011 gitu. ya. Jadi emang waktu itu kami masih sangat muda gitu. Eh, Awalnya kami tertarik, memang tertarik sama dulu tertarik sama sejarah sejarah seni rupa gitu. Sejarah seni rupa dalam artian kalau dari saya personal, jadi eh, saya nggak bisa seutuhnya mewakili Hypen ya. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa punya apa angle sudut pandang sendiri-sendiri gitu. Kalau saya sendiri saat itu ketika merunut sampai tiba-tiba ada praktek seni rupa yang semacam ini gitu, yang disebut kontemporer gitu. Jadi, tapi ini sebenarnya gimana sih gitu? Saya sendiri merasa ada sebuah missing link gitu. Tiba-tiba kok sampai di sana karena nggak ada pada masa itu 10 tahun, 15 tahun yang lalu belum banyak gitu materi-materi tentang atau referensi-referensi yang menyoal perkara
perkembangan seni rupa Indonesia dari tahapan modern sampai modern itu era dari eh, 40-an misalnya sampai 70-an gitu. Terus habis itu sampai ke yang apa pada masa itu 10 tahun yang lalu disebut sebagai seni rupa kontemporer pada masa itu gitu. Nah, kalau saya sendiri cuma sekedar mendengar, oh itu transisinya biasanya orang menyebut gerakan seni rupa baru gitu, yang aktif pada tahun 75 mereka pameran pertama. Gitu. Jadi kira-kira gitulah. Ini malah udah masuk ke seni rupa baru gitu. Nah, kalau sampai perkembangannya sekarang, Hyven sih udah ada banyak beberapa macam penelitian ya. Terus kegiatan kami sebenarnya dari penelitian itu kami kembangkan, kami bagi hasil-hasilnya ke beberapa teman, terus kami kembangkan untuk beberapa aktivitas ya. Jadi itu cara kami untuk berbagi materi-materi arsip-arsip dari penelitian kami gitu. Jadi kami mengajak seniman lain, peneliti lain, penulis lain gitu, pokoknya praktisi lain gitu. Kita kembangkan dalam beragam kegiatan ya, kadang pameran, kadang bikin siaran radio, kadang kami bikin tulisan, kadang kami bikin lokakarya, kadang kami bikin pentas musik gitu, atau kadang-kadang ya kami makan-makan aja, bakar-bakar gitu sambil ngobrol. Mungkin bisa ditambahkan Mbak Pitra dan Rachel. Mungkin ini juga karena Grace sudah masuk ya. Maksudnya kalau menambahkan dari kerangka kerjanya sih, mungkin teman-teman tetap melihat semuanya bermula dari penelitian. Penelitian yang konsep awalnya itu suara berisik banget ya. Ngomong-ngomong, nggak apa ya, tengah sekolahan. Jadi kalau penelusuran, terus kemudian ada hal-hal yang kita tahu menyusun sejarah seni rupa Indonesia gitu. Itu sebelumnya di meskipun itu nggak terlalu lama, mungkin 10 tahun yang lalu aja gitu. Secara literatur dan juga apa namanya upaya yang dilakukan sebagai kolektif gitu, kami merasa waktu itu belum terlalu banyak. Tapi memang barangkali memang momentumnya itulah ketika mulai Hypen menelusuri gerakan seni rupa baru yang ya dari Suaramu mute, Mbak Pitra. oke, sorry, yang misalnya itu berasal dari apa kerangka penciptaan yang kemudian ada konsep yang menyertainya, kemudian ada pembacaan terhadap lingkungan, kondisi kondisi masyarakat waktu itu, hal-hal yang seperti itu tuh mungkin nggak cukup terwadahi gitu waktu di awal-awal, di periode tahun 70-an itu orang-orang barangkali masih merasa harus harus muncul dengan gaya yang berbeda untuk membicarakan masyarakat Indonesia saat itu. Makanya kami melihatnya juga menelusuri menelusuri karya-karya yang demikian itu selain secara bentuk lebih dekat dengan apa yang kita lakukan sekarang, tapi juga punya apa namanya relevansi kalau misalnya kita lihat di mana mereka bersekolah, lingkungan pergaulannya seperti apa, dan kira-kira itulah yang membuat Raven jadi semacam meskipun nggak diformalisasi ya metodenya seperti apa, tapi ada kecenderungan untuk uh, melihat hal-hal seperti itu, aspek sosiologisnya, antropologisnya gitu, itu menjadi kerangka penelusuran. Sehingga kalau mau dibilang akhirnya nanti luarannya macam-macam tadi yang udah disebut sama Mbak Ratna, uh, ada kurang lebih ya ingin selalu ada luaran yang bisa berumur panjang misalnya dalam bentuk buku gitu. Karena biasanya kalau secara event itu ingatan orang juga nanti akan terbatas lagi ya pada yang mengalami aja. Nah, kalau nggak nanti jadi kabar burung. Gitu.
Mungkin gitu tambahan tuh, ada yang mau ditambahin lagi teman-teman? Ya, di sini udah join juga Mbak Grace ya. Halo Mbak, apa kabar? Oke, Halo, baik. iya. Di sini maaf, sorry agak hujan ya karena di sini hujannya deras, jadi mungkin suaranya agak gemersek gitu. Eh, di sini saya udah beberapa kali ngelihat websitenya Hypen dan di situ ada jelas apa namanya postingan tentang buku ini, tentang gerakan seni rupa baru. Dan itu udah terjadi sejak tahun 2013, artinya udah 10 tahun. Dan ketika dari tadi Mbak Ratna sama Mbak Vita itu bilang 10 tahun itu tahun yang kecil, tahun yang sebentar gitu. Tapi menurut saya itu tahun yang lama, 10 tahun itu bisa mengumpulkan arsip itu banyak sekali pasti kan. Nah, saya jadi penasaran, sebenarnya Hypen ini ada karena kalian ingin meneliti tentang gerakan seni rupa baru, atau setelah Hypen terbentuk, kalian jadi terinspirasi untuk meneliti gerakan seni rupa baru? Hyphen tuh ada karena kami keseringan nongkrong, terus kayak seringan nongkrong dan waktu itu tuh Penasaran. banyak banyak apa ya, banyak obrolan pinggir kali ya. Obrolan pinggir tuh maksudnya saya, Ratna dan Pitra tuh kerjanya beda-beda. Eh, tapi kalau ngumpul pertama eh, udah beres dulu nih curhatnya urusan personalnya, terus mulai ngomongin hal-hal yang terkait sama pekerjaan masing-masing dan pertanyaan yang nggak nggak secara langsung bisa dijawab di dalam ruang di mana kami bekerja waktu itu gitu. Kebanyakan kalau nggak tahu sih perlu disederhanakan atau enggak, tapi biasanya untuk penulisan profil gitu-gitu dia jadi perlu disederhanakan gitu ya. Kebanyakan pertanyaan ini hubungannya sama hal-hal yang tentu saja sudah berlalu gitu. Jadi gampangnya dia disebut sejarah gitu ya. Udah berlalu, pernah dilakukan orang di masa sebelumnya, kami merasa nyambung atau merasa perlu mempertanyakan, perlu memikirkan lagi apa hubungannya sama bagaimana kami bekerja hari ini, bagaimana ketertarikan kami waktu itu dan sebenarnya sampai sekarang juga gitu. Awalnya dari situ sih, kayak gimana kalau mungkin dulu belum ada WhatsApp grup kayaknya deh. Tapi kalau sekarang kayaknya si Hyphen nih awalnya ya judul WhatsApp grup aja sih sederhananya. Atau kalau zaman kita SD ya judul geng gitu kali ya, judul geng anak SD. Awalnya begitu aja, pertanyaan-pertanyaan yang tidak segera bisa dijawab lewat hal-hal yang kita kerjakan pada waktu itu, walaupun hal-hal itu adalah pekerjaan yang di seputar seni rupa juga, banyak juga yang urusannya pembuatan wacana atau pembuatan pameran yang mengusung wacana tertentu gitu. Tapi sejumlah pertanyaan yang biasanya kami obrolin bertiga tuh nggak terjawab lewat lewat hal yang sedang kami lakukan waktu itu. Jadi awalnya emang bener-bener basisnya rasa penasaran aja, terus karena kebanyakan diomongin, oh mungkin obrolan ini bisa kita kasih satu folder kali ya. Kalau kita penasaran ini, nanti di dalam pekerjaan apa gitu, ketemu apa, mungkin bisa menjawab ini gitu. Jadi gitu sih awalnya. Kalau seni rupa baru ya dia jadi pertanyaan yang eh, di banyak banget pekerjaan yang urusannya praktis gitu ya, sama kerja bikin pameran, kerja bikin publikasi, kerja yang disebut dengan mudahnya bisa disebut praktek seni kontemporer. Seni rupa baru ini sering banget muncul, sering banget juga dirujuk sebagai apa sih, kayak mulanya seni rupa kontemporer di Indonesia. Itu klaim yang tentu saja debatable, tapi karena dia terlalu sering berada di posisi itu, terus kami merasa sebagai orang yang bekerja di bidang itu kok taunya nggak lebih dari 5 atau 10 karya ya. Kalau periodenya seni rupa baru tuh 75 sampai 89, rentangnya lebih dari 10 tahun, masa sih cuma ada 10 karya? Kalau senimannya aja waktu pertama kali pamerannya muncul ada 11, masa cuma 10 karya yang kita kenal gitu. Awalnya dari situ aja sih, terus ya banyak yang juga tertarik untuk lebih serius gitu mengumpulkan bahan seputar seni rupa baru, barulah
terjadi penelitiannya. Kalau soal waktu tuh ya relatif banget ya, 10 tahun tuh bisa pendek bisa panjang. Maksudnya kalau dilihat dari umurnya Hypen ya dia jadi panjang 10 tahun gitu. Tapi kalau kita lihat dari prakteknya seni rupa baru yang sebenarnya berlangsung hampir 15 tahun gitu ya, unda-undi lah ya panjang pendek mah. Jadi awalnya lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalian belum merumuskan ini mau meneliti tentang seni rupa baru, tapi lama kelamaan wah ternyata merujuk apa namanya merujuk, memucuk ke situ gitu ya. Dan eh, sebenarnya saya juga sempat lihat katalog yang ada di Hypen. Nah, di website Hypen itu. Dan di situ isinya beda sama yang di buku kan. Dan di situ ada isinya katalog dan di buku ini banyak berupa artikel bunga rampai kan di situ. Nah, jadi yang ingin saya tanya ini tuh apakah kerja itu berjalan secara simultan ya, secara bersamaan antara mengoleksi arsip-arsip dengan pembuatan artikel di sini. Nah, itu juga yang ingin saya tanyakan. Apakah artikel di sini itu adalah artikel-artikel yang usianya itu udah tua, atau memang artikel ini merupakan artikel hasil diskusi, hasil kurasi bersama penulisnya, dan baru dibuat setelah itu? Hmm, siapa nih? Oh, kalau artikel-artikel itu emang dari awal kami ini mengundang para penulis itu untuk melakukan pembacaan lagi, pembacaan ulang atas seni rupa baru gitu. Karena eh, seperti tadi dibilang Mbak Grace, sebegitu seringnya seni rupa baru ini dibicarakan, tapi eh, pembacaan yang sifatnya akademis gitu terhadapnya, yang nggak harus akademis juga sih. Apalagi yang kemudian bentuknya publikasi itu sebenarnya hanya ada satu gitu. Itu adalah buku Gerakan Seni Rupa Baru yang diterbitkan, disunting oleh Pak Jim Supangkat pada tahun 1979. Nah, pada saat itu seni rupa baru pameran, terus setelahnya mereka mendeklarasikan membubarkan diri gitu. Nah, setelah itu sebenarnya praktis belum ada lagi publikasi yang diterbitkan tentang seni rupa baru gitu. Padahal untuk konteks hari ini mungkin saat itu kami berpikir mungkin ini perlu kali ya untuk dilakukan pembacaan ulang karena sudah berjarak gitu kan. Kalau tahun 79 kan itu belum ada jaraknya gitu. Jadi peristiwa pamerannya dan penerbitan bukunya berjalan hampir bersamaan gitu. Nah, ketika ada jarak terus sudah ada apa peristiwa-peristiwa lain, sudah ada, kita sudah bisa melihat bagaimana apa jejak-jejaknya pada praktek seni hari ini gitu-gitu. Jadi kami memang sengaja meminta para penulis itu untuk menuliskan pembacaan tentang seni rupa baru. Mungkin bisa ditambahkan, Mbak Grace. Simultan kerjanya, kalau jawaban sederhananya kerjanya simultan. Kalau si katalog data itu kan em, apa ya, belakangan sih kami waktu itu mengerjakan karena sebagian orang yang kami ajak dari awal gitu untuk ikut memikirkan seputar ini dan akhirnya menulis seputar ini tuh tidak berbahasa Indonesia gitu. Jadi katalog data sejak awal ditulis dalam bahasa Inggris, terus ini juga yang pelan-pelan menambah kerja penerjemahan terhadap arsip-arsip seni rupa baru gitu. Awalnya mikirnya karena sebagai sebagai satu fase gitu, satu babak gitu di dalam praktek seni rupa di bukan cuma di Indonesia, dia ripple efeknya tuh bisa dibaca misalnya dalam konteks Asia Tenggara gitu. Bisa juga kita baca dalam konteks perkembangan seni rupa secara umum gitu, seni rupa global gitu. Jadi ada banyak kemungkinan gitu untuk membaca seni rupa baru ini sebagai sebuah fenomena. Jadi
katalog data tuh ya begitu nemu bahan, oke deh kita bikinin dulu sinopsisnya dalam bahasa Inggris untuk mempermudah kalau ada peneliti lain yang pingin pingin mengakses gitu. Jadi paling nggak dia dapat dulu 5W1H-nya. Nah, jadi kalau mau nerjemahin tuh pilihannya udah ada gitu. Sebenarnya gitu sih awalnya. Kayaknya waktu itu kita bahkan nggak menyebutnya pengarsipan ya. Maksudnya Hmm. pengarsipan itu setelah ada penelitian-penelitian lain yang kita kasih judul gitu atau kita cukup yakin sama titik titik berangkatnya, barulah kita sebut pekerjaan ini sebagai pengarsipan. Sering banget juga sih orang yang kayaknya, oh iya ini lembaga arsip ya, hyphen. Bukan sih, kayak pengarsipan tuh kayak konsekuensi aja dari rasa penasaran gitu. Semakin banyak data, semakin banyak bahan yang kita kita kumpulin gitu untuk supaya dia, pertama supaya masuk akal untuk yang mengumpulkan, kedua untuk teman-teman yang mengumpulkan, gitu aja sih sebenarnya. Jadi katalog data tuh iya dia sampai hari ini masih bisa ditambah sebenarnya sih ya. Cuman setelah setelah proses penulisan di 2017 2018 sebenarnya kami berhenti menambahnya. Bahan-bahan baru yang masuk tuh kayak ada sefolder mungkin sekitar 30-an file gitu, yaitu nantilah kali ya setelah merasa oh bukunya perlu cetakan kedua gitu baru kali dipikirin apa bahan-bahan tambahannya gitu. Saya rasa memang menarik sih karena dari tadi Mbak Grace bilang bahwa sering diujuk seni rupa baru, tapi buku yang membahas seni rupa baru juga baru satu bukunya yang disunting oleh Jim Sutangkat ya. Nah, di sini bentuknya bunga rampai ditulis oleh 8 penulis. Boleh saya tahu nggak bagaimana memilih penulis-penulis yang akan dimasukkan tulisannya dalam bunga rampai ini? Kalau seingatku sih dulu kami yang pertama yang kami pastikan mengajak teman-teman kami yang juga tertarik untuk melakukan pembacaan seni rupa baru. Itu dulu gitu. Jadi apakah mereka tertarik enggak gitu. Nah, kemudian sebenarnya ya dari pertemanan sebenarnya kita sudah bisa melihat kira-kira angle mereka akan dari mana gitu-gitu. Udah bisa gitu ya. Jadi makanya kita juga ngajak Pak Tike Sabapati gitu yang emang fokusnya lebih pada pembacaan apa region gitu Asia Tenggara gitu. Tapi kita juga mengajak Dina dan Brigita gitu yang memang eh, bisa melakukan pembacaan pada yang prakteknya apa seniman-seniman muda gitu generasi 2000-an gitu untuk bisa ulang-alik melihatnya gitu. Terus ya macam-macam ya. Pak Bambang Bujono dia pada masanya seni rupa baru juga cukup terlibat dengan dekat dengan seni rupa baru. Jadi kami yakin dia punya banyak pengetahuan tentang seni rupa baru yang bisa dibagikan gitu. Terus eh, Mas Hendro Wianto juga demikian dengan ketertarikannya. Yang lain siapa ya, Mbak Grace? Sebenarnya mungkin lebih milih itu bukan, nggak punya sebenarnya kemewahan untuk memilih sih kalau aku ngelihatnya ya. Makanya kalau Mbak Ratna ngomongnya kita mau bekerja dengan teman-teman tuh karena pak pada pada mulanya kan nggak tahu sebenarnya. Oke, ada material ini, ada cita-cita bikin monograf. Terus di cita-cita bikin monograf itu dari awal ya, dari awal emang. Kayak daripada cuman diomongin doang nih, terus cuman jadi cerita-cerita di antara sekitar kita gitu. Kalau kayaknya semua udah merujuk, mbok ya kita bikin aja monografnya gitu, gitu sih. Itu dari awal, tanpa tahu bagaimana bagaimana ini bisa kejadian nantinya. Em, jadi kemewahan memilih tuh nggak ada. Memang ngelihatnya dari orang di sekitar kita yang praktek menulis atau praktek artistiknya hari ini um, pernah merujuk.
mungkin tertarik sama seni rupa baru sebagai fenomena yang durasinya hampir 15 tahun gitu. Kan ada soal keberlangsungan, ada soal apa ya perkembangan, ada soal hubungan antar manusianya gitu-gitu. Jadi orangnya pada mulanya lebih banyak sebenarnya sih. Kalau melihat websitenya Hyphen yang awal-awal postingan tentang masih penelitian, belum judulnya buku seni rupa baru tuh ngelihat daftar namanya beda sama yang akhirnya akhirnya sekarang jadi dalam buku gitu. Jadi aku nggak merasa ada kemewahan untuk memilih sebenarnya, tapi ini yang seiring berjalannya waktu kami juga sebagai penelitinya dan akhirnya jadi penyunting bukunya berkembang, orang-orang ini yang terus berada di sekitar kami, kayaknya gitu sih posisinya. Tapi semua pasti ada hubungannya sama praktek mereka, praktek artistik atau praktek intelektual mereka gitu. Um, karena dari berbagai peneliti ini mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, apakah ada kesulitan dalam mengemas buku ini menjadi buku yang seperti sekarang ini? Bisa dibantu oleh Mbak Grace, Mbak Ratna, Mbak Fitra, dan Mbak Reza. Sulit nggak sih Mbak Ratna? Sulitnya kayaknya karena kita banyak maunya deh. Em, Sulit nggak ya? Hmm, sulit menjawabnya, sulit menjawab pertanyaannya. Hmm. Sulitnya bukan menatanya sih. Kalau beda perspektifnya soalnya dari awal emang diamini gitu kayak Hmm. diamini bahkan dicari gitu. Em, ya beda-beda perspektifnya dari awal tuh memang memang dicari gitu ya. Sulitnya tuh ada di em, karena semakin banyak orang yang kita temui, yang kami temui waktu itu untuk mencari mencari apa ya, mencari bahan lebih banyak sebenarnya, mencari tahu karyanya itu sebenarnya kayak apa. Waktu itu fokusnya karya deh. Karena kalau pendapat tentang seni rupa baru banyak banget bertebaran di media gitu ya, tapi dari media massa juga menemukan banyak sekali eh, penggalan-penggalan uraian karyanya tuh apa, judul karyanya apa, karyanya seperti apa. Sebagai orang seni rupa kan penasaran banget ya ini bentuknya kayak apa, gitu, rupanya tuh kayak apa gitu. Jadi keliling tuh selain untuk mengumpulkan cerita yang oral gitu, juga mencari gambar sebenarnya. Kayak apa sih ini karyanya sebenarnya. Satu karya dideskripsikan sama 3 orang aja bisa beda gitu ya. Jadi eh, sulitnya tuh lebih dimetain itu sih. Metain, oke nih ada satu karya nih, misalnya sampai detik terakhir karya ini dianggap nggak ada di dalam pameran seni rupa baru, sampai akhirnya ketemu fotonya. Karya ini tuh ada di pameran seni rupa baru tahun 1979 gitu. Sulitnya lebih di situ sih, milah-milah antara ingatan orang yang kami wawancara sama mm, sama kenyataan yang tertulis di media massa. Sulitnya adanya di situ deh, bukan untuk menata menata teksnya di dalam buku ini. Apakah dalam mencari arsip gambar atau karya-karya itu menemukan suatu kesulitan? Misalnya, pernah dirujuk oleh seseorang yang diwawancarai, tapi ketika dicari itu belum ketemu-temu. Itu gimana? Iya, pasti ya. Tapi mungkin kami cukup rileks juga sih. Jadi misalnya nggak ketemu terus nggak stres gitu juga enggak. Dan jadi pertama kali mencari itu saya ke DKJ itu perpustakaannya. Nah, di antara tumpukan album-album foto dokumentasi di DKJ gitu, runut tuh tahun 74, tahun 75 gitu. Ada khusus yang satu album itu yang akhir Desember 74 sampai pertengahan pertengahan tahun 1975. Album fotonya hilang gitu.
Nah, itu persis album foto tempat menyimpan Desember Hitam dan Seni Rupa Baru. Gitu. Tapi ya, ya sudah ya, akhirnya setelah ada yang menarik itu ini menurut kami karena penelitiannya juga cukup panjang durasinya gitu. Jadi ada seperti bola salju ketika kami mengannounce bahwa kami sedang mengumpulkan dokumentasi tentang seni rupa baru. Terus tiba-tiba teman-teman yang lain yang menemukan satu dua gitu akan dilempar ke kami gitu. Jadi tiba-tiba ada yang ngabarin, ada nih bukletnya pameran seni rupa baru yang tahun 75 dikirim ke kami. Ada nih catatan hariannya Pak S. Pringka gitu dikirim ke kami gitu. Bahkan terakhir Mbak Grace tahun ini ya masih menerima kiriman dari tukang buku loak gitu. Ada surat yang ditulis anggota seni rupa baru gitu. Jadi sebenarnya sampai sekarang data-data ya tadi kayak bilang Mbak Grace gitu, itu masih masuk banyak gitu. Dan data di buku itu kami cantumkan lampiran foto-foto karya itu, yang foto pameran seni rupa baru tahun 1977 itu baru ketemu 2 tahun yang lalu itu ya Mbak Grace ya, gitu. Itu aja masuk folder yang beda gitu, kecampur Mungkin yang sama yang apa baru gitu. masuk itu bisa buat jilid 2, Mbak. Ya kalau cerita-ceritanya kira-kira gitulah. Hmm. Jadi memang sebenarnya ya kerjanya nggak jauh beda dengan kerja penulis sejarah ya, karena penulis sejarah itu kan yang jadi apa namanya, musuh besar adalah waktu dan arsip. Jadi kalau misalnya arsipnya ada, waktunya udah lewat, arsipnya rusak. Kalau misalnya waktunya masih ada, tapi arsipnya sebenarnya harusnya masih sehat gitu, tapi nggak ditemukan. Jadi ya memang kerja-kerja sejarah, menulis sejarah seperti itu. Gitu. Cuma ya kami salut sih karena kalau misalnya nggak dicari ya kita juga nggak ngerti, apalagi orang yang awam terhadap seni, melihat buklet pameran aja mungkin kalau misalnya nggak ke DKJ ya nggak mungkin akan nemu. Nah, di sini saya penasaran juga sama sampul sampul ini. Di sini kenapa dipilih karya yang ini untuk menjadi sampul? Jadi ada yang inget gak sih obrolannya apa? Kayaknya karena seksi aja deh. Seksi, nakal, terus mungkin itu satu-satunya yang lukisan realis gitu. Oh enggak juga ya, ada Dede Supriya ya banyak ya. Nggak inget Hmm. Tapi ya emang itu yang paling provokatif ya. Oh. Oh, oh. Terus kan Karena sengaja ukuran gitu. ukuran aslinya juga. Oh bener, ukuran file juga. Terus karena Hmm. itu ketemu negatifnya ya. Jadi ukurannya mau bikin banner segede apa juga bisa aja tuh yang file yang itu. Hmm, apa ya? Dan itu kan secara sengaja emang cuma ditaruh di punggung buku ya. Membayangkan bagaimana buku disimpan gitu. Emang ya biar dia diambil aja gitu karena menggoda. Oke, ini sebentar lagi nanti kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin dari audiens ada yang bertanya, tapi sebelum sesi pertanyaan saya ingin tanya juga, apa hal-hal yang menarik dari menyusun buku ini? Mungkin satu-satu bisa cerita tentang proses ini. Mungkin yang enak mulai dari Rachel karena dia yang apa ya? Kalau nggak ada Rachel kayaknya Ratna, Pitra dan saya udah menyerah deh. Yang menarik. Oh, kayaknya sih kalau tentang cover juga bisa nambahin isi karya itu. Kan ada tulis, sebenarnya ada teksnya ya. Tulisannya sabar dong. Ya itu waktu itu pernah kita obrolin juga gitu bahwa tulisan sabar dong itu karena proses pembuatan buku ini buat hyphen tuh jangka waktunya panjang. Em, terus yang menarik sih buatku karena bahan-bahannya ini yang udah dikumpulin hyphen dan terus
kunyah uh, terus menjadi beberapa iterasi itu banyak banget, dan sebenarnya semuanya tuh menuju ke publikasi ini gitu. Tapi belum tapi waktu aku dikasih bahan materinya waktu 2 tahun yang lalu, uh, kok ini belum keluar ya, padahal rasanya waktu itu udah pernah baca gitu karena udah lama ada di filenya Hyphen dan udah sempat jadikan rujukan gitu. Tapi waktu menjadikan rujukan, jangan dulu, itu kan belum dipublish gitu. Jadi sebenarnya eh, waktu dapat materinya dan mulai mengerjakan untuk menyiapkan publikasinya sih jadi menarik karena itu sih kekayaan bahannya. Eh, yang tadinya udah punya, tadinya rasanya di situ aja gitu, sekarang udah bisa dibagiin ke orang lain dan ada di situ loh gitu, bisa ditunjuk sekarang. Baratnya tadi udah deh menarik Oh, atau bagus. iya. Kalau dari aku ya kayak yang kamu bilang terakhir itu sih, Rachel. Asiknya akhirnya semua materi benar-benar bisa diakses oleh orang banyak sekarang gitu. Jadi tinggal nunjuk aja kalau ada yang nanya, foto-foto karyanya seni rupa baru mana sih? Oh, udah ada di bukunya gitu. Arsip-arsipnya yang ini mana sih? Oh, udah ada di sini gitu. Jadi udah bebannya udah berkurang sekarang. Iya, ada satu periode tuh seolah-olah karena udah cukup lama mencari bahan dan punya beberapa artikulasi publik juga ya, kayak bikin pameran arsip atau em, bikin diskusi atau nulis dengan rujukan yang tidak mudah didapatkan orang gitu-gitu. Ada satu periode tuh sering banget dapat email, apalagi orang bikin skripsi atau orang bikin master thesis atau doktoral gitu ya, minta bahan sampai apa namanya, padahal sebenarnya bisa dibilang 80% bahan bahan arsip yang kami punya tuh dari ruang publik. Lama banget gitu ya di antara kami tuh memikirkan memikirkan atau berdebat bahkan kayak ini sih harusnya diapain sih bahan-bahan ini gitu. Ya udah kalau ada yang email kita kasih aja link Dropbox. Itu versi sederhananya ya, tapi makin banyak yang bertanya akhirnya sebenarnya semua material yang yang sudah kami arsipkan itu yang bisa dilihat di katalog data itu tuh ada di archive.org-nya Hyphen sebagai apa ya, sebagai kayak inilah yang paling minimal yang bisa dikerjain supaya nggak gatekeeping materialnya gitu. Ini yang buatku menarik itu sekarang semua kalau arsipnya sih sudah dari 2018 atau 2017 gitu ya. Begitu orang mulai menulis, kami mengunggahnya gitu, bisa dia akses sama siapa aja gitu. Kalau bukunya akhirnya jadi kayak satu tanggung jawab ya, satu cita-cita yang pernah ingin dicapai itu udah dulu gitu. Pit, Nambahin nih. Ya, kalau ditanyain maunya gimana, tentu saja biar supaya supaya lebih berguna ya. Kalau selama ini kan yang kita lihat, tapi ini mungkin aku juga melihatnya berubah seiring dengan waktu. Waktu di awal kami mengumpulkan itu kan masih ada yang kayak wah ini dulu tuh ngerjain
bersama-sama kayak yang untuk Pasaraya Dunia Fantasi itu prosesnya seperti yang dilakukan sekarang, tapi waktu itu negosiasinya seperti apa ya? Kalau kita tuh dulu barangkali orang-orang yang ikut Pasaraya Dunia Fantasi itu kan ada yang sudah kerja di ibu kota, masih cukup jelas gitu perbedaan bagaimana menjadi pekerja seni di ibu kota dengan yang bisa total jadi seniman yang hidup di luar Jakarta ya tentu saja sih yang paling jelas jejaknya orang Jogja gitu ya Jogja Solo lah merasanya uh, mencari penghidupan itu selaras dengan kegiatan seninya upaya mereka sebagai seniman tapi kan di sisi lain sebelumnya mereka juga menggugat hegemoni profesi sebagai profesi itu jadi solusi dari supaya seniman nggak dilihat orang yang terpisah dari masyarakat juga hanya tidak serta-merta menjadi pekerja seni seperti yang di ibu kota. Nah, negosiasi semacam itu barangkali kalau di yang kami alami itu ada pembedaan kayak asalmu dari mana latarmu bukan ibu kota bukan dari ibu kota sehingga tantangan kerjanya pun berbeda itu seolah-olah kalau belajar seni lebih bagus di tempat yang bisa steril dari hal-hal tersebut meskipun nanti setelah lulus nanti ya kembali bekerja jadi pekerja seni aja gitu seolah-olah ada pembedaan gitu nah dulu itu yang kamu lihat di tahun 80-an ya kayaknya nggak segitunya gitu mereka melihat itu meskipun ada tantangan zaman itu ya untuk hidup di mana semuanya tuh harus dengan uang gitu. Kan itu tema yang cukup sentral sebetulnya dari Pasaraya Dunia Fantasi itu. Komersialisasi gagasan, komersialisasi visualisasi gitu. Terus pilihan-pilihan yang dipersoalkan ini tuh seni tinggi atau seni rendah gitu karena itu ada desain seni terapan. Nah hal-hal yang seperti itu tuh menarik, tapi seiring berjalannya waktu, ketika sudah ya kaminya juga merasa ya memang harus kerja serabutan ya kalau di kesenian, menggunakan banyak baju, label, profesi gitu, nggak jadi tanggung, tapi kalau buat kami tuh negosiasinya nggak serta-merta untuk membuat karya bersama gitu. Sehingga menurut saya sekarang penting untuk melihat itu lebih pada melihat praktek waktu itu tuh uh, ada upaya yang ya maksudnya mungkin nggak adil juga kalau kita bahas sumber dayanya tuh sebenarnya gimana waktu itu diadakan. Tapi ini bukan masalah siapa yang lebih lebih mau kerja keras, generasi yang mana gitu. Tapi kalau yang sekarang kita mengembalikan keinginan bersama itu, misalnya ada pembacaan atas fenomena sosial tertentu kayak gitu. Apakah masih bisa bernegosiasi seperti itu? Nah, saya pikir waktu itu tuh yang lebih menarik adalah bagaimana dia tidak punya nama individu di setiap bukan produk ya kayak luaran yang dihasilkan gitu. Cuman semua orang tuh bisa menikmati itu sebagai satu karya yang utuh, satu satu karya, satu peristiwa kayak gitu. Nah, kalau konteks itu dibawa ke saat ini, uh, masih bisa dideteksi nggak? Karena kan sebetulnya kalau secara apa di dalam terbitannya itu sendiri nggak dirinci siapa membuat apa secara secara tegas gitu. Tapi karena kita sekarang udah punya medsos, gitu, barangkali sebetulnya kayak gaya kayak gitu udah bisa diduga orang. Nah, itu kayaknya akan memperkaya kalau sekarang sih saya melihatnya bahkan seniman sendiri tuh bisa belajar dari itu gitu ya. Gimana negosiasinya itu juga muncul apa tercermin pada bagaimana mereka menciptakan itu bersama-sama. Jadi kayak Mas ya sebagai ini aja kayak pertanyaan kalau bikinnya bareng-bareng tuh karyanya akan tetap mencerminkan karyaku atau enggak gitu.
Terus mungkin di situ ada kayak pilihan-pilihan yang apakah aku akan tetap dengan gaya seperti ini, medium seperti ini gitu. Karena waktu itu kayaknya waktu itu karena lihat catatannya doang dan mungkin dia berdasarkan wawancara, sepertinya itu intuitif ya. Dari pergaulan kadang cocok kadang nggak cocok kayak gitu gitu ya, hal-hal yang seperti chemistry gitu gitu nggak terlalu diketatkan, tapi menurutku itu jadi percakapan yang menarik hari ini dan kayaknya jadi lebih banyak orang yang bisa menggunakan premis itu sekarang. Ya jadi pengen nimbrung kayak dikit. Soalnya dari 87, ya 87 kita pernah punya fokus yang cukup panjang ya sama seni rupa baru yang fase kedua ini. Yang em, apa kata Indonesianya sebenarnya sudah hilang dari namanya ya di fase yang kedua ini. Kalau yang 75, 77, 75, 76, 77, 79 itu kan namanya masih Pameran Seni Rupa Baru Indonesia gitu. Di kemudian 79 mereka membubarkan diri, 87 balik lagi. 87 dan 89 itu namanya selain kata Indonesianya hilang, mereka menambahkan kata proyek gitu. Proyek seni rupa baru satu yang 87 Pasaraya Dunia Fantasi, proyek seni rupa baru dua yang 89 The Silent World. Em, itu kalau mundur sebenarnya di tahun 76 ada juga awalnya fokus terhadap 87 dan 89 ini karena di lingkungan kita hidup dan bekerja hari ini banyak sekali kelompok seniman atau seniman dan pekerja seni yang lainnya yang mengupayakan ruang hidupnya sendiri gitu, ekosistemnya masing-masing gitu. Karena banyak praktek yang seperti itu, jadi fokus terhadap 87 dan 89 ini jadi cukup panjang waktu itu di dalam Hyphen gitu. Apalagi karena si yang 87 ini tidak menyebutkan nama 87 dan 89 dua-duanya setiap barang yang dipamerin, objek atau karya yang dipamerin itu tidak ada caption yang ada nama, nggak ada label yang ada nama individu seniman. Itu jadi ketertarikan yang sangat besar. Walaupun kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya mereka pernah melakukan upaya yang sama di tahun 76 yang disebut pameran konsep seni rupa Indonesia itu. Seluruh pameran nggak ada juga labelnya. Jadi kayaknya pertanyaan, kalau dilihat dari kacamata sekarang nih setelah bukunya terbit gitu, terus sebagai apa individu dan kelompok juga masing-masing dari kita yang ada di Hyphen dan Hyphennya sebagai kelompok gitu, tegangan antara praktek yang dilakukan bersama sama praktek yang dilakukan sama individu nih jadi perhatian yang penting juga gitu di di apa ya di dalam sepanjang pencarian seputar seni rupa baru ini. Itu aja kali nambahinnya. Nanti kalau ngomongin konsep 76 panjang. Mungkin ada diskusi-diskusi berikutnya yang bahas sih ya. Mungkin ada dari Hypen lagi yang ingin memberi ini komentar terhadap apa sih bagian paling menarik dari udah semua ya? Oke, kayaknya ini udah ada yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya di kolom komentar bisa, yang ingin bertanya via voice juga bisa. Silakan buka saja mic-nya. Eh, halo, mau tanya, nama saya Anggi, bisa? Oh ya, sebelumnya terima kasih pemaparannya. Saya sebenarnya tertarik saat tadi disebutkan tentang apa eh, proses yang sulit waktu dalam penyusunannya adalah memilah antara ingatan orang dengan apa yang ditulis di media massa itu. Saya jadi penasaran sebenarnya perbedaannya waktu itu yang didapati seperti apa dan kan kalau ingatan orang berarti em, termasuk para pelaku sejarah berarti ya yang dari gerakan seni rupa baru. Bagaimana mereka mengingat gerakan seni rupa baru eh, saat ini gitu. Maksudnya ingatan mereka atau refleksi mereka saat ini terhadap gerakan seni rupa baru saat itu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja. Nanti setelah pertanyaan pertama, ini kita jawab pertanyaan dari chat. Ya, Mbak.
Silakan. Kalau dari perjalanan seni rupa baru ini yang paling aku ingat sih penelitian seni rupa baru yang paling aku ingat adalah kita nggak boleh percaya sama ingatan orang, sekalipun mereka pelaku sejarahnya. Maksudnya ini bukan kalimat yang disebutkan untuk menuduh atau apapun gitu ya. Tapi memang namanya ingatan tuh kan dia berpihak sama apa yang relevan sama sikap sikap perilaku dan selera ketika ingatan itu diomongin gitu ya. Jadi contoh paling sederhana tuh ya ada satu karya yang banyak sekali, oh nggak banyak sekali lah, empat orang lah meyakini kalau karya itu tuh tidak ada di dalam pameran seni rupa baru tahun 79 gitu. Sampai akhirnya fotonya ketemu, eh, karyanya ada, di media massa disebut sih sebenarnya karyanya gitu. Tapi pelakunya yang kami wawancara bilang karya itu nggak ada dan nggak mungkin, ini nggak mungkin, orang ini nggak mungkin jadi bagian dari seni rupa baru gitu. Setelah ketemu juga pas dikonfirmasi reaksinya juga seenteng, oh iya bener toh ya, gitu loh, nggak ada, ngerti nggak sih maksudnya, nggak ada kayak, bukan karena mereka saling membenci atau nggak seneng atau apa gitu loh. Ya bisa dianalisis kenapa empat orang ini yakin karya ini tidak ada di pameran itu gitu. Tapi hmm, kayaknya ketimbang repot-repot menganalisis itu, mending kita ketawain aja reaksinya ketika konfirmasi gitu kan. Oh, oh toh, ada toh. Iya ya, bener ya kalian ya gitu loh. Kayak sesederhana itu juga, kayak ya memang ingatan nggak bisa dipercaya ya. Nah, harus ada buktinya kan kalau cita-citanya bikin rujukan gitu, menurut kami paling nggak harus ada buktinya lah ya. Nggak di dalam banyak wawancara juga orang enteng sekali menyebutkan tahun misalnya. Oh ya itu karya saya dari tahun 77 misalnya. Karya saya dari tahun 79. Setelah di cross check lagi ternyata bukan loh, itu dari tahun 75 atau itu dari, ya gitulah ya. Ada perbedaan itu, terus begitu ditunjukin buktinya, oh iya bener loh. Gitu. Jadi nggak bisa sih percaya data dari dari hasil wawancara. Bisanya tuh dapet dapet semangat, dapet dapet aura gitu, sama ya gitu, bisanya dapet pelengkap-pelengkap untuk membuat data-data yang ada itu tidak menjadi dingin kalau menurutku sih. Ada yang mau menambahkan? Oke, ini ada yang ingin bertanya lagi. Oh ya, Mbak Anggi, apa sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Jadi, ternyata Oke. itu ya persoalannya. Awal saya sempat kira apa ada hal yang lebih apa ya, kayak ada eh, persaingan apa, tapi juga ternyata dari persoalan memori yang lupa itu sendiri ya juga. Gitu. Terima kasih. Sama. Ini ada pertanyaan dari Udin Supriyatna di kolom komentar. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengklasifikasikan aset seni rupa baru dengan lainnya, dan apakah di tahun-tahun sebelumnya ada acara yang memperingati Desember Hitam? Silakan dijawab. eh Kayaknya kami sederhana sih cara pengarsipan. Kalau lihat di katalog data itu hanya kami susun berdasarkan eh, peristiwa pamerannya ya. Itu dulu yang utama gitu. Jadi arsip-arsip yang pertama, arsip-arsip yang terkait langsung dengan seni rupa baru gitu. Jadi ini sebenarnya kami juga ngarang-ngarang sendiri cara mengklasifikasikannya gitu. Terus sama ada juga materi-materi yang secara langsung tidak terkait dengan seni rupa baru, tapi itu akan mendukung untuk proses-proses pembacaan apa peristiwa-peristiwa yang ada gitu dalam rentang itu gitu. Jadi misalnya kami juga kalau yang arsip-arsip terkait secara langsung gitu misalnya ya foto, terus poster pameran, buklet pameran, ulasan media massa yang membicarakan
karya dan pamerannya gitu. Tapi yang arsip yang tidak langsung itu misalnya kami juga mengumpulkan tulisan-tulisannya dari Pak Sujoko atau peristiwa-peristiwa di tim di seputar rentang tahun itu gitu, antara 70-an sampai 80-an gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih situsnya di sana gitu. Eh, yang mempengaruhi lahirnya karya-karya di seni rupa baru atau ada banyak beberapa kita juga kumpulin Pak beberapa tulisannya Pak Umar Khayyam, beberapa tulisannya Sanento pasti gitu. Itu sih. Terus juga kemudian ada arsip-arsip yang sifatnya udah apa? Pembacaan mengenai seni rupa baru. Jadi yang udah masa-masa setelah tahun 90-an gitu. Itu juga ada. Tuh. Terus pertanyaan kedua, maaf aku belum paham sih ini. Ternyata ada acara rock-rockan pentas musik di sini. Oh, titik balik kampus seni. Sip, udah dijawab Mbak Fitra. Atau silakan Mbak Fitra sama Mbak Grace mau nambahin. Ya kalau peringatan kayak banyak, tapi mau yang bentuknya seperti apa? Maksudnya misalnya aku ingat aku sama Brigita pernah menulis memperingati itu. eh iya, esai memperingati itu pernah ada juga di jurnal Karbon. Em, concernnya mungkin mirip sama esai yang aku tulis sama Brigita itu ya tentang apa yang waktu itu dianggap sebagai kemandekan gitu. Eh, ya, jadi pertanyaannya tuh peringatan yang seperti apa gitu yang dibayangkan. Kalau individu atau kelompok-kelompok kecil yang mengingat, saya rasa banyak sih. Merujuk di dalam karya juga ada beberapa yang langsung kepikiran gitu ya. Kalau klasifikasi arsip apa yang bisa ditambahin? Oh, iya sederhana ya sebenarnya ya, karena dari awal cita-citanya bikin buku. Satu yang tadi tadi Ratna bilang arsip yang berhubungan langsung, artinya dia terpaut sama kegiatan yang disebut sebagai seni rupa baru. Sama satu lagi tuh yang tidak terpaut langsung itu hubungannya sama orang-orang yang ikut di dalam penelitian ini, arah ketertarikannya terhadap seni rupa baru tuh kemana gitu, dari mana atau kemana. Jadi untuk memperkaya pembacaan dikumpulkanlah eh, bahan-bahan seputar itu kayak tadi Pak Sujoko, ada juga Danarto, ada juga banyak ya Umar Khayyamnya banyak dan Umar Khayyamnya spesifik kan, maksudnya Umar Khayyam seni rupa orang-orang yang berkisar di tim gitu karena seni rupanya Umar Khayyam sebenarnya lebih luas lagi kan, kita udah pilih gitu dari pengumpulannya. Hmm, Sujoko hampir semua karena kalau ngomong seni rupa baru pasti ngomong Sanento Yuliman dan karena Sanento Yuliman cara berpikirnya dipengaruhi sama Sujoko gitu. Train of thoughts ini dinyatakan juga sih di katalog datanya ya karena ini mempermudah orang mengakses apa yang kami sebut sebagai arsip seni rupa baru gitu. Mbak Pita mau menambah? Tambahin apa ya kalau yang soal tadi ya mungkin yang kelompok-kelompok kecil tadi. Sebenarnya gini kalau yang Desember Hitam itu peringatan seperti apa gitu. Ada perlunya juga sih untuk sekarang melihat dampak Desember Hitam. Maksudnya ada beberapa orang kayaknya dari para pelaku langsungnya itu kalau dilihat-lihat sekarang semakin nggak ngerti gitu alasannya kenapa hal yang mereka lakukan punya konsekuensi itu dikeluarkan dari sekolah seni gitu kan. Itu juga barangkali sesuatu yang agak jarang gitu ya dari di antara kita mempercakapkan ini pendidikan seninya seperti apa. Kayaknya pada suatu masa tuh kami sering menemukan tulisan-tulisan yang mengkritisi kampus seni gitu kan. Nah, itu tapi
lebih pada ya setelah lulus kamu setelah lulus dari sekolah sini terus mau jadi apa dan apa yang harusnya apa kayak skill yang harusnya ada gitu dari setiap lulusan. Apalagi sekarang setelah kita masuk kampus Merdeka, program-program seperti apa sebetulnya yang cocok untuk orang-orang yang bersekolah di kampus ini. Nah, bagian itu sih aku pikir justru mungkin kurang ya, kurang dieksplor. Tapi ada. Nah, itu sangat menarik juga kalau dicari lagi uh, dengan arah pendidikan. Apalagi sekarang jadi ada seniman mengajar, terus hal-hal pengelolaan manajerial gitu, itu juga dianggap sebagai sesuatu. Apakah memang begitu? Yang tadi aku tulis titik balik kampus seni itu apakah terus kemudian ada pengaruhnya? Tapi kalau menurutku sih sangat sedikit yang kalau memperingati itu dia bukan sebagai ya maksudnya kampus seni sebagai salah satu institusi yang punya punya pengaruh gitu pada medan seni rupa Indonesia. Tapi dalam skala pelaku bagi para pelakunya sendiri itu nggak serta merta dilihat sebagai penentu karir mereka gitu. Nah itu kalau menurutku sih itu menarik juga kalau dilihat apakah mau memperingati hal-hal tersebut dengan cara rok-rokan. Oh yang mas rok-rokan itu kayak mahasiswa tuh merasa ya, ya ini waktu itu waktu Desember Hitam itu di mana-mana kampus ini bergejolak. Inilah bentuknya kita memberontak dan segala macam itu pada masa masih kuliah juga hal-hal yang seperti itu dilakukan. Tapi yang sekarang tuh agak lebih serius gitu. Hanya kalau kita lihat lagi barangkali nggak harus membidik Desember Hitamnya, tapi dia menyertakan Desember Hitam sebagai salah satu wujud itulah. Yang kadang-kadang memang bagus juga kalau di lokalisasi kita lihat ya kamu sendiri itu sekarang hari ini seperti apa gitu. Mungkin akan lebih banyak ketemu lagi peringatan-peringatan yang sejenis. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya lagi atau melengkapi mungkin? Sudah. Ya, saya mau ingatkan lagi kalau sebenarnya obrolan kali ini adalah sifatnya mengantarkan kepada peluncuran buku yang akan dilaksanakan pada 14 Desember jam 4 sampai jam 6 sore secara daring ya. Nanti kita akan bikin publikasinya dan di situ akan ada link Zoom ya. Zoom dan YouTube-nya juga. Em, Bila tidak ada yang ingin bertanya lagi, apakah bisa kita cukupkan di sini, Mbak dari Hypen? Cukup ya. Apakah ada yang ingin menutup dengan kata-kata? Tidak ada. Oke. Menutup dengan kata-kata gitu diulang. Makasih Kak Mira dan teman-teman dari Kobam. Ya. Terima kasih Eh, banyak. Iya, terima kasih audiens-audiens yang udah datang di sini. Semoga yang belum baca bukunya bisa segera baca karena sebagai biasanya orang yang baca buku Kobam itu tertarik sejarah, tapi di sini sekarang ada sejarah seni. Jadi yang mungkin belum tahu banyak tentang seni menjadi salah satu apa ya cara untuk mengapresiasi seni sih. Karena mungkin buat orang yang kurang paham tentang seni, jadi bisa ngerti tentang, wah ternyata di sini jelaskan tentang karya ini, sejarahnya bagaimana. Jadi ada cara lain ternyata untuk mengagumi dan mengapresiasi karya seni. Baik, terima kasih. Sampai bertemu juga dengan teman-teman di diskusi tanggal 14 Desember ya. Iya, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman yang hadir. Terima Terima kasih. kasih.